Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haryani. Saya selaku moderator kelompok 2. Adapun anggota kelompok saya yaitu Martinus, Jasmia, Arya Risaldi, Sri Sukesi, Festi Felitilis. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah tentang empati. Baik, langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh Martinus. Tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martinus. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pertama tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang masalah. Empati adalah respon efektif dari kondisi emosional orang lain, perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati juga adalah alat integrasi untuk mengetahui dan berhubungan dengan orang lain, serta menambah kualitas hidup dan kekayaan. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apa itu empati, ciri-ciri empati, dan faktor-faktor yang mempengaruhi empati, serta komponen-komponen empati. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada 4 bagian, yaitu yang pertama, apa itu empati? Yang kedua, apa saja ciri-ciri dari empati? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi empati? Dan yang keempat, apa saja komponen-komponen dari empati tersebut? Tujuan dari empati. Yang pertama, dapat mendeskripsikan pengertian empati. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri empati. Yang ketiga, memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Dan yang terakhir, dapat memahami dan mengetahui komponen-komponen empati. Sekian dari saya, dan untuk penjelasan lebih rinci akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Martinus tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh Jasmia tentang pengertian empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari empati. Empati adalah menyelaraskan diri atau peka terhadap apa, bagaimana, dan latar belakang perasaan dan pikiran orang lain. Bagaimana apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang tersebut. Bersikap empatik artinya mampu membaca orang lain dari sudut pandang emosi. Orang yang empatik adalah orang yang peduli terhadap sesama dan memperlihatkan minat dan perhatiannya kepada mereka. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Jasmia tentang pengertian empati. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibawakan oleh Festi Felitilis tentang ciri-ciri empati. Perkenalkan, nama saya Festi Felitilis. Di sini saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri empati. Ciri-ciri empati. Adapun karakteristik atau ciri-ciri orang yang berempati adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut merasakan. Yang kedua, dibangun berdasarkan kesadaran diri. Yang ketiga, peka terhadap bahasa nonverbal. Yang keempat, mengambil peran. Yang kelima, tidak larut atau tetap kontrol diri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Festi Felitilis tentang ciri-ciri empati.
Selanjutnya materi keempat yang akan dibawakan oleh Sri Sukesi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi empati. Yang pertama ada pola asuh. Menurut Franz, anak yang dalam pengasuhan ayah dan ibu yang sabar dalam menghadapi ketergantungan, anak akan mempunyai empati yang lebih tinggi. Sedangkan Matthews berpendapat bahwa perkembangan empati lebih besar terjadi dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian berpengaruh terhadap tingkat empati seseorang, di mana pribadi yang tenang dan sering berintrospeksi diri dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi ketika berbagi dengan orang lain. Nah, kepekaan ini yang kemudian menumbuhkan empatinya terhadap orang lain. Yang ketiga, variasi situasi, pengalaman, dan objek respon. Tinggi rendahnya kemampuan berempati seseorang akan sangat dipengaruhi oleh situasi, pengalaman, dan respon empati yang diberikan. Yang keempat, ada jenis kelamin. Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa perempuan mempunyai tingkat empati yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Persepsi ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perempuan naturans atau bersifat memelihara dan lebih berorientasi interpersonal. Yang kelima, usia. Kemampuan berempati akan semakin bertambah dengan meningkatnya usia. Hal ini dikarenakan bertambahnya pemahaman perspektif. Yang keenam, derajat kematangan. Yang dimaksud adalah besarnya kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu secara proporsional. Yang ketujuh, sosialisasi. Semakin banyak dan semakin intensif seorang individu melakukan sosialisasi, maka akan terarah kepekaannya terhadap emosi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh Sri Sukesi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi empati. Selanjutnya Arya Rizaldi yang akan membawakan materi ke-5 tentang komponen-komponen empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu komponen-komponen empati. Komponen-komponen empati terbagi menjadi dua, yaitu komponen kognitif dan komponen efektif. Komponen kognitif yaitu menimbulkan pemahaman terhadap perasaan orang lain, sedangkan komponen efektif yaitu kemampuan untuk mengalami secara emosi. Proses kognitif dalam empati terdiri dari tingkatan-tingkatan mekanisme sebagai berikut. Pertama, kemampuan membedakan diri dengan orang lain sebagai persyaratan terjadinya pengalaman emosi. Kedua, kemampuan membedakan kondisi emosional orang lain. Ketiga, kemampuan membedakan atau memahami perbedaan-perbedaan ekspresi. Keempat, kemampuan untuk menempatkan diri ke dalam situasi orang lain dalam mengetahui pikiran-pikiran atau perasaan orang lain. Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, dapat kami simpulkan yaitu empati adalah menyelaraskan diri atau peka terhadap perasaan dan pikiran orang lain. Sebagaimana kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Bersikap empati artinya mampu membaca orang lain dari sudut pandang emosi. Orang yang berempati adalah peduli pada orang lain, memperlihatkan minat dan perhatiannya pada orang lain. Saran kami yaitu empati adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau teman dekat kita. Maka dari itu, marilah kita terapkan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga kita dapat saling mengenal, membantu, berinteraksi, dan berteman dengan baik antar sesama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.